Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami yang beranggotakan, saya Drais Nairansi beserta rekan saya, Eni Susanti dan Natasha akan memulai diskusi online mengenai materi konservasi, yaitu tentang perspektif masyarakat mengenai konservasi. Baik, yang pertama diskusi akan disampaikan oleh Saudari Leni Susanti. Kepada Saudari Leni Susanti dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Susanti, izin menyampaikan hasil kerja saya yang berjudul Ekowisata Berbasis Masyarakat di Tenganan Daud Tukat, suatu perspektif konservasi masyarakat adat. Oleh Sardiana dan Purnawan, 2015. Jurnal ini penelitian ini menggunakan metode cara pengumpulan informasi berupa wawancara mendalam dan diskusi terarah, dan melakukan survei terhadap 40 penduduk lokal juga dilakukan untuk memahami persepsi dan terhadap konservasi dan pengembangan pariwisata di desa mereka. Penelitian ini menunjukkan kegiatan pariwisata mendorong masyarakat setempat untuk menghargai pentingnya melestarikan warisan budaya mereka dalam perspektif mereka. Pariwisata meningkatkan tingkat kesadaran mereka untuk melestarikan, hingga itu harus dianggap sebagai sarana untuk sinergikan prinsip ekowisata bermasyarakat, di mana ia mendukung ekonomi dan konservasi kualitas lokal, kualitas alami, sumber daya, dan warisan budaya ditingkatkan melalui kegiatan pariwisata, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara aktivitas dan praktik serta konservasi. Komunitas Tenganan Daud Tukat telah melaksanakan ekowisata otentik karena dicirikan oleh gagasan penggunaan sumber daya yang tidak konsumtif dan non-ekstraktif oleh wisatawan, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan manusia. Mungkin itu isi dari hal penting dari artikel. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi pertama, yaitu Saudari Leni Susanti yang telah menyampaikan hasil kerjanya mengenai resume jurnal tentang biologi konservasi. Baiklah, kepada Saudari Natasha, ada yang dipertanyakan? Mungkin saya ingin bertanya, itu kan mengenai wisata berbasis konservasi dan masyarakat adat, ada keterkaitan masyarakat adat ya. Untuk spesifik masyarakat adat itu sendiri berperannya seperti apa dalam konservasi dan wisata tersebut? Apa bisa diulangi nggak? Baik, akan saya ulangi pertanyaannya. Kan itu terkait wisata dan konservasi dengan adanya masyarakat adat ya.
Nah, terus yang mau saya tanyakan, peran aktif dari masyarakat itu sendiri seperti apa gitu? Apakah melalui wisata mereka melakukan konservasi atau dengan adanya konservasi yang dijadikan ekowisata atau seperti apa? Sebentar ya, Saudari Natasha. Iya. Ini mau langsung jawab, Isna nggak nanya. Batasin aja deh satu orang satu pertanyaan biar gak kelamaan. Mengingat waktu. Oh ya sudah. Ya Allah, saya ribet banget. Bentar ya. Dimohon kepada Saudari Lani Susanti untuk mempercepat karena waktu telah menunjukkan 6 menit 15 detik terlampaui. Izin menjawab ya. Yang telah saya baca, telah saya ketahui bahwa di penelitian ini, di jurnal ini, itu mereka mengembangkan pariwisata itu berdasarkan dari dari budaya mereka. Kan telah kita ketahui bahwa Bali itu kan sumber daya alam yang sangat luas. Mereka untuk meningkatkan atau mengembangkan pariwisata itu berawal dari budaya mereka gitu, sehingga di jurnal ini juga mereka menyebutkan bahwa lahan mereka itu tidak apa ya, tidak punya tidak dinyatakan hak milik sendiri gitu, kayak ada kebersamaan dari masyarakat, kayak ada apa ya, kayak ada kerjasamanya gitu, kayak kebersamaannya besar gitu. Kayak gitu bukan sih pertanyaannya tadi? Iya, iya. Jadi gimana Saudari Natasha? Makasih jawabannya. Iya. Jelas kok, makasih ya jawabannya. Oke. Kita langsung saja ke presentator kedua yaitu Saudari Natasha. Kepada Saudari Natasha dipersilakan. Baik. Terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang memiliki judul Usaha Peningkatan Konservasi Mamalia di Taman Nasional Alas Purwo melalui wisata safari pada General Muda. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Oktober 2004. Pengambilan data lapangan berlokasi di zona rimba dan zona pemanfaatan Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi. Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai wisata safari dilakukan di jurusan biologi, beberapa SMA dan Universitas Kota Malang dan Banyuwangi. Analisis data dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Diversitas Hewan, jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Berdasarkan review jurnal tersebut, terkait usaha peningkatan konservasi mamalia di Taman Nasional Alas Purwo melalui wisata safari pada General Muda, yaitu bahwasanya penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan metode mama watching beserta kuesioner dengan melibatkan wisatawan berjumlah 6 orang yang dapat mewujudkan tujuan utamanya dilakukan penelitian tersebut untuk meningkatkan upaya peningkatan konservasi terhadap wisatawan, terutama wisatawan General Muda melalui wisata safari, yang mana dalam hal tersebut sudah dibuktikan dengan data dari hasil penelitian berupa tabel dan gambar penelitian yang disajikan pada jurnal. Melalui review jurnal ini juga ada saran terkait untuk kekurangan pada jurnal ini. Kekurangannya itu mengenai target awal
harusnya meliputi 100 persentase, namun karena kendala pengambilan data kuesioner ini hanya 60%. Dan tidak adanya pembahasan metode kegiatan manual watching lebih terperinci itu seperti apa. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan terkait review jurnal oleh Aulia dan Haryono 2011. Baik. Kepada Saudari Natasha, terima kasih atas penyampaian materinya. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Saudari Leni Susanti? Saya izin bertanya. Saya mungkin lebih jelaskan kembali bagaimana perspektif konservasinya gitu. Jadi berdasarkan jurnal yang sudah saya review mengenai konservasinya itu kan di sini di Taman Nasional Alas Purwo itu juga ada ada wisata safari juga. Nah, jadi spesifik konservasinya itu wisatawan itu diajak kayak menggunakan mammal watching, di mana mereka itu diajak berkeliling sambil memberikan kuesioner. Melalui hal tersebut itu tuh sekalian diberikan kesadaran bahwa konservasi itu penting. Dengan adanya konservasi itu dapat mempertahankan keanekaragaman hayati. Jadi konservasinya itu melalui wisatawan diajak berkeliling langsung di zona konservasinya tersebut. Cukup. Seperti itu sih. Ya, baik. Saudari Leni, apakah sudah jelas? Sudah cukup. Oke, terima kasih kepada Natasha atas penyampaian materi keduanya. Baiklah, langsung saja di sini saya yang akan menyampaikan materi ketiga dari diskusi kita pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang proceeding yang berjudul Perspektif Masyarakat Lokal tentang Ketahanan Mangrove dan Kebutuhan Konservasi di Sepanjang Pantai Selatan Pulau Lombok, Indonesia. Proceeding ini ditulis oleh Agil Al-Idrus, Abdul Syukur, dan lalu Zulkifli pada tahun 2018. Jadi penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok Timur di pantai selatan tepatnya pada bulan April hingga Oktober tahun 2017 lalu. Nah, jadi dalam hasil dan pembahasannya, sang penulis ini membuat ke dalam 3 hasil, yaitu yang pertama itu ada kondisi dari spesies mangrove dan keanekaragaman spesies fauna yang ada di sana. Yang kedua itu dia membahas tentang penilaian masyarakat lokal tentang fungsi ekologis mangrove itu sendiri. Dan yang ketiga dia membahas tentang perspektif masyarakat lokal tentang ketahanan mangrove-nya. Berdasarkan hasil tersebut, saya mengambil inti yaitu untuk perspektif terhadap fungsi ekologis mangrove itu sabar sebentar. Dia keragaman layanan mangrove itu banyak menurut masyarakat lokal yang ada di sana. Salah satunya itu nilai dari jasa lingkungan yang diperoleh dari keberadaan mangrove. Setelah itu, mangrove itu juga memiliki peran sebagai habitat bagi banyak fauna yang ada di sana seperti ikan, moluska, burung, dan reptil. Distribusi skor pada hasil penilaian responden ini menunjukkan bahwa jumlah responden membagi manfaat dari mangrove tersebut ke dalam 2 kategori, yaitu kategori berguna dan sangat berguna. Sedangkan untuk hasil dari perspektif masyarakat lokal tentang ketahanan mangrove-nya itu menunjukkan bahwa kondisi mangrove belum pulih hingga 50%, yang cukup terbatas dibandingkan dengan mereka yang telah pulih di atas 50-100%. Namun, untuk kondisi biota itu sendiri, lebih dari 50% responden mengatakan bahwa kondisi biota yang ada di sana itu seutuhnya belum pulih hingga mencapai 50%.
Kondisi ini menjelaskan bahwa mangrove memiliki pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan biota yang terkait dengan lokasi tersebut, di mana biota yang berada pada daerah mangrove itu bernilai ekonomis lebih tinggi daripada mangrove. Namun demikian, temuan penelitian tersebut memiliki indikator ketahanan mangrove dari perspektif masyarakat sesuai dengan kondisi konsep ketahanan ekologis itu sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang perspektif masyarakat mengenai ketahanan mangrove, para responden itu mengatakan bahwa upaya untuk mempertahankan mangrove itu akhirnya menghasilkan kesadaran sosial dan pandangan mereka mengenai opsi-opsi manajemen. Dan dikatakan pula bahwa mereka menginginkan kawasan bakau yang dilindungi, terutama dari upaya mengubah lahan bakau menjadi lahan tambak, padang garam, dan pemukiman baru. Selain itu, mereka juga mengharapkan mangrove digunakan dengan cara yang ramah lingkungan, melalui pengembangan budidaya ramah lingkungan dan pariwisata. Mungkin sekian itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari saudari Leni ataupun saudari Natasha. Kita batasi untuk satu penanya saja. Terima kasih. Itu Natasha. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya. Terserah mau Natasha atau mau Leni. Hanya satu kan? Leni? Iya. Ya. Hah? Pertanyaan satu aja. Antara dari Leni atau dari Natasha. Satu aja. Ya, Natasha ada pertanyaan nggak? Mungkin Leni dulu kalau Leni ada pertanyaan. Baik, mungkin saya akan bertanya. Setelah ini kan setelah perspektif konservasi, apa kelebihan apa yang didapat, tantangan apa yang didapat pada kelebihan apa yang didapat pada hasil penelitian tersebut dari hasil upaya perspektif konservasinya? Ya. Ya, jadi kelebihannya yaitu masyarakat tersebut mulai bertumbuh ke sebentar. Sebentar ya. Jadi apa sih? Aduh, sabar dulu. Maaf saudara Leni, saya agak grogi. Ya, tidak apa-apa. Sudah dimaklumi moderator. Jadi kesadaran dari hasil penelitian tersebut, perspektifnya untuk konservasi, kan itu kondisi mangrove yang ada di sana kan pemulihannya cukup lambat ya. Jadi dengan hasil penelitian tersebut akhirnya diketahui bahwa responden yang ada di sana itu akhirnya mulai menyadari bahwa mangrove itu kondisi pemulihannya cukup lambat. Nah, sehingga tersadar di jiwa mereka tuh ingin mengupayakan mangrove yang ada di sana itu dengan prinsip ramah lingkungan seperti itu. Kira-kira. Apakah sudah mengerti? Ya. Kalau tidak mengerti tidak apa-apa. Sudah? Masih. Oke. Mungkin itu saja diskusi yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saling memohon maaf ya. Saling memohon maaf. Baiklah. Juga minta maaf. Ya, terima kasih kepada semuanya atas kerjasamanya. Langsung saja kita akhiri ya. Ya. Ya sudah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung tutup.